Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 12, pengawasan keuangan dan harta kekayaan negara. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 plus 11031140. Pertanyaan pertama yaitu adalah pengertian pengawasan dan ruang lingkup pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Pengawasan ini memiliki fase-fase dalam hal pelaksanaannya. Di samping juga ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan secara luas dengan ruang lingkup di berbagai bidang, yaitu finansial, operasional, dan polis atau kebijakan. Ruang lingkup pengawasan tersebut yang pertama itu ada fase awal. Pengawasan ini dimaksud untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. 2. Pengawasan tengah berjalan. Pengawasan ini dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan membandingkan antara standar dengan hasil kerja, sehingga perlu adanya tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, yaitu ada pengawasan akhir, merupakan tindakan korektif setelah aktivitas selesai. Tujuan selanjutnya untuk memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang akan berulang di masa yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara dalam sistematis ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelumnya memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah atas atau janji menurut agama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya itu adalah hubungan BPK dan BPKP. Sejalan dengan apa yang dilakukan BPK, bahwa BPK sebagai lembaga negara dibentuk dengan undang-undang dan posisinya sesuai dengan Undang-Undang 1945, sejajar dengan lembaga negara lain seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY. BPK ini bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau external auditor, sedangkan BPKP itu adalah lembaga pengawasan keuangan atau internal auditor yang kedudukannya di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya adalah pengawasan aset dan keuangan negara dalam BUMN. Dalam merumuskan kebijakan hukum, pengawasan BUMN, peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan negara atau pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus mengatur secara tegas bahwa pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada BUMN tunduk pada prinsip good corporate governance, yaitu BCR. Peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BPK, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Tipikor harus membuat ketentuan yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada BUMN tunduk pada dan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip KJG dan BJR yang diatur oleh eksplisit untuk
unsur-unsur BJR ini harus diatur secara sama baik dalam undang tersebut maupun dalam undang-undang perseroan terbatas. Pertanyaan terakhir yaitu adalah pentingnya menjaga keamanan aset negara. Aset negara adalah semua yang dibiayai oleh APBN dan sifatnya BMN harus dijaga dan dipelihara karena ada sanksi bagi yang melantarkan dan menyalahgunakannya. Sekian dari penjelasan hasil dari wawancara dengan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.